itu juga nanti kita akan melakukan diskusi tentang praktek-praktek manajemen strategik yang ada. Dan kita akan ambil dari kasus-kasus di dalam negeri. Sehingga saya berharap Bapak Ibu nanti akan bisa berpartisipasi ya untuk melakukan sharing pada saat ada diskusi dan sebagainya. Jadi keaktifan Bapak Ibu sangat kami harapkan karena itu akan bermanfaat sekali buat Bapak Ibu untuk mendapatkan nilai yang baik. Jadi bukan hanya daftar hadir, bukan hanya UTS dan UAS, ujian tengah semester dan ujian akhir semester, tapi juga keaktifan di kelas dalam bentuk diskusi dan sebagainya. Oke, itu nanti saya harapkan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, saya mempunyai beberapa daftar referensi ya yang Bapak Ibu bisa baca. Yang pertama itu adalah Gregory, Des, sama Lamkin. Judulnya Strategic Management Creating Competitive Advantage. Ini terbitan tahun 2003. Sampai sekarang belum ada perbaikan. Ya. Terus kemudian saya juga menggunakan bukunya Michael Heath et al. Strategic Management, Competitiveness and Globalization. Ini edisi yang terbaru sudah ada Bapak Ibu, itu saya tuliskan masih edisi ke-12. Sesungguhnya edisi yang ke-13 sudah terbit. Itu tahun 2019, jadi tidak terlalu lama. Ya. Jadi masih termasuk baru. Kemudian juga bukunya Thomas Whelan. Thomas Whelan ini edisi yang ke-12. Thomas Whelan dan David Hanger, judulnya Strategic Management and Business Policy. Ini masih termasuk baru, ya, edisi ke-12. Nanti kalau sudah ada edisi yang lebih baru lagi juga akan saya perbaharui. Kemudian yang berikutnya ada dari David and David. Nah, jadi ini anak dan bapak. Ya, itu menulis tentang strategic management, concept and cases. Global Edition, Pearson Education Limited, tahun 2015. Ini juga masih tergolong baru. Jadi ada dua buku yang tergolong sangat baru, yaitu Fred David 2015 dan Michael Heath yang 2016, sudah ada 2019. Jadi masih tergolong baru. Terus kemudian ini ada juga buku yang sudah lama, ya, Arnaldo Hux dan Malju, The Strategy, ya, itu tahun 1991, jadi tidak terlalu lama sekali. Ya. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian, saya juga menggunakan buku yang lain yang kebetulan saya tulis dan sudah diterbitkan. Ya. Itu terbitan tahun 2013 dari Universitas Semarang. Terus kemudian ada buku pelengkap yang lainnya, terbitan tahun 2015, tahun terbaru tahun 2022. Itu adalah hasil kajian tentang manajemen strategi, ya, khususnya diversifikasi. Itu yang kebetulan hasil penelitian yang dibiayai oleh LPDP, Kementerian Keuangan. Ya, jadi nanti yang buku-buku dari saya akan saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian melalui WA Group, ya, sehingga itu bisa sebagai bahan bacaan. Di samping itu, Bapak Ibu juga nanti akan mendapat jurnal, ya, jurnal-jurnal yang terkait dengan manajemen strategik yang bisa Bapak Ibu baca, ya, untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Perlu Bapak Ibu ketahui, ya, bahwa kuliah di S2 khususnya di Magister Manajemen itu sangat berbeda dengan di S1. Kenapa? Karena S2 Manajemen, Magister Manajemen itu magister berarti adalah ahli bidang manajemen. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka,
ya pasti nanti kita akan banyak dengan ada teorinya, ada kasusnya, ada diskusi dan sebagainya. Oke, jadi kembali lagi, saya harap Bapak Ibu bisa berpartisipasi lebih lebih aktif nanti. Nah, ini adalah konsep dari silabi manajemen strategik. Jadi pada pertemuan pertama itu akan berbicara mengenai manajemen strategik secara umum, ya, dasar-dasarnya. Kemudian kita akan berbicara mengenai teori keunggulan bersaing. Kita akan berbicara mengenai visi, misi, dan tujuan. Ya, terus setelah itu nanti kita akan membahas mengenai analisis lingkungan. Analisis lingkungan baik dari sisi eksternal maupun dari internal. Nah, ini pasti nanti ada jurnal yang perlu Bapak Ibu pahami. Ya, kalau dari sisi eksternal itu namanya adalah market based theory. Sementara kalau yang internal itu adalah resource based theory. Terus di samping itu Bapak Ibu sekalian nanti ada beberapa alat analisis. Ya, alat analisis ini lebih banyak berupa matrik, ya, berupa matrik. Nanti ada matriks analisa SWOT, ada analisa matriks BCG, ada matriks internal, eksternal, dan sebagainya. Tapi tidak kita singgung semuanya karena keterbatasan waktu. Nanti Bapak Ibu bisa baca di buku saya tentang matriks-matriks tadi. Ya. Terus kemudian setelah itu nanti kita akan berbicara tentang format strateginya. Ya. Jadi di strategi itu ada berbagai macam tingkatan Bapak Ibu. Ada strategi di tingkat korporasi, ada strategi di tingkat bisnis, dan yang berikutnya ada strategi yang di tingkat fungsional. Nah, ini nanti berbeda-beda. Nah, ini nanti kita akan perdalami pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kemudian nanti kita akan berbicara bagaimana eksekusi daripada strategi, ya, eksekusi daripada strategi. Jadi nanti eksekusi strategi itu macam-macam, Bapak Ibu, ya. Ada mulai dari struktur organisasinya, kemudian apalagi yang dibutuhkan, kepemimpinannya, ya, dan budaya organisasi. Terus kemudian yang terakhir kita akan berbicara mengenai mengenai evaluasi dan pengendalian strategi. Ya, itulah Bapak Ibu sekalian hal-hal yang akan kita bicarakan di dalam manajemen strategik. Mungkin kalau Bapak Ibu yang dulu S1-nya dari ekonomi, ya, itu Bapak Ibu tentunya sudah paham, ya, sudah mengenal tentang manajemen strategik. Ya, tapi sekarang kita akan berbicara lebih dalam lagi, ya, berbicara lebih dalam lagi. Teorinya sedikit, tapi kita lebih banyak berbicara kedalaman. Manajemen strategik itu bukan hanya diperlukan untuk bisnis, organisasi bisnis yang berorientasi pada profit, tapi juga pada organisasi-organisasi nirlaba, ya, misalkan yayasan, kemudian organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, yaitu harus memiliki manajemen strategik. Bahkan di sektor pemerintahan pun juga mereka menggunakan manajemen strategik yang biasanya kita kenal dengan manajemen strategik sektor publik. Ya, sektor publik. Kalau Bapak Ibu dulu zaman di Orde Baru, ya, Bapak Ibu pasti mengenal, ya, mengenal yang namanya Repelita, ya, Repelita 1, Repelita 2, dan seterusnya sampai Repelita 5. Setiap Repelita itu dilakukan selama 5 tahun. Nah, itu kan dimulai dulu tahun 1971, ya, zaman Pak Harto. Ya. Tahun pertama, pelita pertama itu apa, pelita kedua apa, pelita ketiga apa, dan seterusnya. Ya. Itu
itu juga adalah bagian daripada manajemen strategik. Ya, mungkin Bapak Ibu di kantor di mana Bapak Ibu bertugas, juga Bapak Ibu sudah pernah bersinggungan dengan manajemen strategik, ya, tapi mungkin tidak detail. Ya, Bapak Ibu pasti pernah mendengar visi, misi, tujuan, dan program. Nah, itu adalah bagian daripada manajemen strategik yang nantinya tentunya akan kita bahas secara lebih dalam. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi, ya. Nah, bisa langsung aja. Ya. Strategik, ya, keunggulan strategik itu adalah menjadi hal yang sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Ya. Keunggulan strategik itu adalah hal yang sangat penting, khususnya pada perusahaan-perusahaan atau organisasi yang berorientasi pada profit. Ya, itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena di sanalah kita harus bersaing. Ya, secara umum perusahaan itu kan mempunyai pesaing. Ya, ada yang lebih kuat, ada yang kurang lebih ya seimbang kalau dibandingkan dengan perusahaan kita, atau juga ada perusahaan yang lebih lemah. Oleh karena itu apa Bapak Ibu, di dalam era saat ini peran daripada manajemen strategik itu sangat penting. Kenapa? Setiap perusahaan itu dituntut ya, harus mempunyai yang namanya keunggulan bersaing. Ya, kita harus mempunyai keunggulan bersaing. Kalau dulu Bapak Ibu, zaman tahun 1000 di bawah tahun 2000-an, ya, itu yang namanya perusahaan kalau menghadapi persaingan sudah pasti bingung. Ya, wah, muncul pesaing baru, dan sebagainya. Bingung. Ya. Dulu kalau kita bersaing, adanya prinsipnya adalah kill or to be kill. Dibunuh atau membunuh. Artinya maksudnya bukan membunuh dalam arti yang senyatanya, itu bukan. Tapi dalam artian itu apa? Mengalahkan. Kita harus mengalahkan pesaing kita. Atau kita dikalahkan. Itu dulu pilihannya seperti itu. Oleh karena itu apa? Sekarang sudah berubah. Nah, sekarang sudah berubah. Sejak tahun 1990-an, ya, tepatnya ya sekitar tahun 1990-an lah, sebutkan begitu aja. Itu yang penting sekarang apa? Perusahaan harus mempunyai keunggulan. Kita tidak perlu unggul di semua lini, tapi kita harus mempunyai sesuatu yang bisa kita unggulkan. Ya, apa yang harus kita unggulkan? Nah, itu harus kita sadari, kita harus cari. Ya. Sehingga sekarang Bapak Ibu, kalau kita menghadapi persaingan, itu adalah hal yang wajar. Ya. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita harus lebih unggul daripada pesaing. Nah, strategic competitiveness itu disebutkan dicapai apabila perusahaan mampu merumuskan dan mengeksekusi serta menerapkan strategi penciptaan nilai. Yang dicari oleh pembeli, kalau Bapak Ibu belajar manajemen pemasaran ya, yang dicari oleh pembeli itu sekarang itu bukan kepuasan, ya, bukan kepuasan. Yang kita cari itu adalah nilai. Nah, nilai itu apa? Nilai itu adalah sesuatu yang unik, yang berbeda dengan perusahaan yang lain. Nah, itu yang dicari. Oleh karena itu apa? Agar suatu perusahaan bisa mencapai keunggulan kompetitif, maka apa? Dia harus mempunyai keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Tidak boleh kita hanya memiliki keunggulan bersaing, tapi hanya sementara. Mudah dijiplak. Nah, itu nggak boleh. Ya. Kita harus mempunyai keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Saya ambilkan contoh, Bapak Ibu. Mobil merek Honda, ya, mobil merek Honda
dari Jepang atau sepeda motor Honda. Itu dia mempunyai keunggulan kompetitif, keunggulan bersaing dibanding dengan para pesaingnya. Dibanding, misalkan saya ambilkan contoh aja, misalkan untuk sepeda motor, misalkan dibanding dengan Yamaha, Suzuki maupun yang lainnya. Honda sejak dulu itu sudah konsisten dengan yang 4 tak, mesin 4 tak. Ya. Sementara Yamaha dan Suzuki itu dulu lebih concern pada sepeda motor 2 tak, ya, pakai oli samping istilahnya dulu. Tapi di era 1990-an, awal-awal 2000-an, ya, itu mengalami perubahan. Suzuki, Yamaha itu mulai mengikuti Honda. Mereka menggunakan model 4 tak, ya, 4 tak, ya, yang lebih nyaman, lebih irit dan sebagainya. Tetapi dalam perjalanannya kita bisa tahu Bapak Ibu sekalian, yaitu apa? Honda tetap paling irit. Ya, Honda itu paling irit. Ya, luar biasa. Nah, itu adalah keunggulan kompetitif, keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Harus terus terjadi. Di perbankan juga begitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita zaman 1990-an itu bank mulai tren menggunakan ATM, ya, menggunakan ATM di era 1990-an. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Persaingan di antara bank banyak, ya, karena kalau bank tidak mempunyai ATM, sekarang pasti ketinggalan. Padahal waktu itu Bapak Ibu sekalian, untuk membangun satu ATM itu harganya luar biasa. Produknya di mana produk ID-nya sama dengan semua yang ada di order detail, di mana kuantitinya sama dengan 10. Non sewu kalau ini double ya. Oke, nah kemudian pada tahun berikutnya Bapak Ibu, ya, dulu orang kalau mau ngambil uang di BCA itu antrinya luar biasa, bisa ular-ularan, ya, sejam, 1,5 jam, paling cepat setengah jam, ya. Sehingga itu membuat orang malas. Akhirnya apa? BCA kemudian mengaktifkan, melakukan investasi pada teknologi, ya, yang jumlah harganya waktu itu sangat mahal sekali, berapa puluh miliar begitu, untuk membangun jaringan ATM. Ya, sehingga waktu itu BCA menggunakan tabungan yang namanya tahapan. Ya, dengan tahapan waktu itu store 10.000, kemudian tahun sekitar sekitar tahun 2000-an itu meningkat menjadi 500.000, nanti kita akan diberi ATM. Nah, kemudian dari kartu ATM itu kita kalau mau ngambil uang tidak perlu ngantre ular-ularan lagi, tapi semua langsung datang ke ATM. Ya, nanti diberi password, diberi ininya, kita tinggal colokan, kita kemudian pakai, bisa. Itu berkembang. Nah, yang lainnya ternyata apa? Bank-bank yang lainnya mengikuti. Bank-bank yang lainnya mengikuti, kemudian BCA mengambil inisiatif. Ya, inisiatif untuk senantiasa memperbaiki, menyempurnakan teknologi informasinya. Sehingga pada waktu itu muncul, ya, berbagai macam, ya, dia mempelopori mengenai kartu debit, ya, dan sebagainya. Kemudian bank-bank yang lain juga mengikuti. Nah, terakhir apa Bapak Ibu? Terakhir BCA ini yang mempelopori ATM, tapi bisa dipakai untuk store, bukan hanya tarik tunai, tapi juga store. Ya, jadi kalau ada orang yang mau store ke rekeningnya sendiri, tidak perlu susah-susah ngantri ke teller, tapi cukup datang ke ATM, taruh di tempat yang
ATM yang bisa menerima setoran, sudah langsung store. Ini adalah contoh keunggulan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang menerapkan keunggulan strategik. Bapak Ibu juga bisa mirsani, ya, selama ini bapak-bapak rokok, ya, yang merokok. Di Jawa Timur kita mengenal yang namanya HM Sampurna. HM Sampurna itu adalah pelopor rokok mild yang paling awal, tahun 1989 itu dia melakukan penelitian dan kemudian pada tahun 1990 launching. Saya pada waktu itu sempat ke pabriknya di di SIR, ya, di Surabaya Industrial Estate Rungkut, ya. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, dia mempelopori munculnya rokok mild, rokok kretek yang ringan, tarnya rendah, nikotinnya juga rendah. Ya. Hingga pada waktu itu, waktu di launching, dia diledek oleh perusahaan-perusahaan rokok yang lain. Yaitu apa? Dibilang rokok kretek kok rasanya seperti rokok putih, enteng, ampang, dan sebagainya. Ya, diledek. Tapi apa Bapak Ibu? Diam-diam Jarum, ya, Bentol itu mengikuti perkembangan daripada rokok mild. Ya. Jarum launching LE, Bentol launching Bentol mild, dan sebagainya. Dan yang paling terakhir siapa yang mengikuti? Yaitu adalah gudang garam, ya, gudang garam yang meluncurkan gudang garam Signatura dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, sampai sekarang apakah perusahaan-perusahaan rokok yang ikut-ikutan atau mengikuti jejak daripada HM Sampurna itu sudah bisa mengalahkan HM Sampurna? Tidak. Justru HM Sampurna itu adalah pemimpin pasar, ya, pemimpin pasar untuk rokok jenis mild. Market leader. Nanti kalau Bapak Ibu belajar manajemen pemasaran akan dikenalkan dengan istilah-istilah market leader. Itu pemimpin pasar. Yaitu mereka yang mempunyai, yaitu perusahaan yang mempunyai pangsa pasar paling tinggi. Ini contoh bagaimana perusahaan-perusahaan yang memiliki atau menerapkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Kemudian yang kedua, hasil yang dicapai itu apa? Yaitu adalah above average profit, yaitu adalah keuntungan di atas rata-rata industri. Ini kalau kita bisa memiliki keunggulan strategis, kita bisa menerapkan keunggulan strategis tadi untuk bersaing, tapi yang sifatnya berkesinambungan. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini menjadi sangat penting. Ya, ini menjadi sangat penting. Kenapa kita perlu Bapak Ibu perlu mempelajari manajemen strategik. Ya, oke, lanjut. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, ya, apa yang dimaksud dengan manajemen strategik? Manajemen strategik itu adalah proses yang berkesinambungan dalam apa? Memformulasikan, ya, manajemen strategik itu adalah proses yang berkesinambungan, proses yang terus-menerus yang harus dilakukan di dalam apa? Memformulasikan atau merumuskan, kemudian menerapkan, berarti mengimplementasikan strategi dan mengevaluasi atas rangkaian keputusan dan tindakan yang diambil dengan memperhatikan perubahan lingkungan
yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi manajemen strategik itu orientasinya jangka panjang. Jadi manajemen strategik itu orientasinya jangka panjang. Karena apa? Ada suatu proses yang berkesinambungan. Ya. Ada suatu proses yang berkesinambungan di dalam merumuskan strateginya dirumuskan, kemudian dijalankan. Nah, selama dijalankan itu perlu dievaluasi, ya, perlu ada penyesuaian atau tidak, ya, perlu ada tindakan atau tidak, atau perlu ada perubahan. Nah, itu perlu dilakukan, ya, atas rangkaian keputusan dan tindakan yang diambil dengan memperhatikan perubahan lingkungan. Lingkungannya lingkungan apa? Lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal itu adalah lingkungan yang ada di luar kendali manajemen. Misalkan, ya lingkungan eksternal ini akan kita bagi menjadi dua, yaitu ada lingkungan makro dan lingkungan mikro. Kalau lingkungan makro itu misalkan dari sisi ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Ambilkan contoh, 3 September yang lalu, Presiden telah menaikkan BBM, ya, harga BBM untuk Pertalite sama Pertamax. Pertalite dari 7.650 menjadi 10.000. Nah, ini adalah perubahan lingkungan. Kita tidak bisa memaksa presiden, memaksa pemerintah, wah jangan dong, jangan dinaikkan dan sebagainya, tetap harus disubsidi. Tidak bisa. Oleh karena itu apa? Bagaimana dampaknya terhadap perusahaan? Nah, ini perlu kita kaji. Ya, perlu kita kaji, perlu kita analisis bagaimana ini. Pasti itu akan membawa dampak. Nanti apa? Dampak terhadap biaya operasional, biaya tenaga kerja, dan sebagainya. Akhirnya pasti akan meningkatkan, mendorong yang namanya harga pokok. Dan ujung-ujungnya ya perusahaan harus menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Yaitu apa? Harga jual produknya harus kita naikkan. Ya. Karena kalau tidak dinaikkan, ya pasti nanti akan menggerogoti marginnya, menggerogoti keuntungan. Nah, ini kan perlu dianalisis lebih jauh. Ya, bagaimana dampaknya, bagaimana pengaruhnya terhadap penjualan kita, terhadap daya beli masyarakat, dan sebagainya. Ini perlu kita lihat. Ya, misalkan harganya harus naik, nah naiknya seberapa? Apakah naiknya juga 30%? Seperti kenaikan Pertalite. Ini perlu kita pikirkan. Ya. Karena kalau harga jualnya nanti kita naikkan 30%, sementara daya beli masyarakat turun, ya berarti nanti akan berpengaruh terhadap hasil penjualan produk kita. Nah, karena ini perlu dilakukan analisis. Nah, ini contoh daripada bagaimana kita perlu mengevaluasi adanya perubahan-perubahan lingkungan. Ya. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, ini adalah proses yang berkesinambungan. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, nanti di dalam mempelajari atau menyusun strategi, kita pasti terlebih dahulu harus melihat visinya apa. Ya, itu nanti pada pertemuan yang berikut kita akan bahas mengenai visi, misi, dan analisis lingkungannya. Ya. Jadi visi itu nanti akan mempengaruhi misi. Visi itu adalah suatu cita-cita yang sifatnya abstrak yang ada di benak para pendiri perusahaan, para pemilik. Oleh karena itu apa? Visi perlu kita tulis. Ya.
Visi itu adalah sifatnya abstrak. Sekali lagi, visi itu sifatnya adalah abstrak. Oleh karena itu apa? Biar dipahami oleh para karyawan, oleh orang lain, maka visi itu harus kita tulis. Saya ambilkan contoh, ya, negara kita itu punya visi. Visinya apa? Masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Nah, yang makmur itu yang seperti apa? Yang adil itu seperti apa? Apakah sekarang juga belum makmur? Apakah sudah adil? Apakah sudah sejahtera? Nah, ini kan sangat abstrak sekali. Oleh karena itulah makanya perlu ditulis. Ya. Nah, misi itu adalah serangkaian tindakan yang akan dilakukan untuk apa? Mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi. Ya. Makanya apa? Zaman Pak Harto dulu kita mengenal adanya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Terus kemudian dibagi Repelita 1, Repelita 2, 3, 4, dan 5. Ya, terus kemudian Repelita 1 ya, itu dibagi. Pelita pertama. Nah, Repelita pertama itu apa? Repelita pertama itu adalah penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kebutuhan akan sandang dan pangan. Nah, makanya kalau kita kenal dulu Bapak Ibu sekalian kan ada pemerintah itu kan dulu menggiatkan mengenai pupuk, ya, NPK, pupuk urea dan sebagainya agar apa? Produksi daripada padi itu meningkat agar apa? Kita bisa bersuasembada di pangan. Bukan pangan saja, kita juga bisa bersuasembada di dalam hal sandang. Ya. Makanya waktu itu langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintahan di zaman Orde Baru itu adalah yaitu bagaimana kita harus bisa menyiapkan lapangan kerja, kita harus bisa mencukupi sandang pangan dan sebagainya. Ya. Baru kemudian setelah itu nanti bertahap meningkat lagi, ya, masuk ke industri dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah rencana-rencana, ya, itu adalah di mana setiap tahapan itu akan diwujudkan melalui misi. Misi itu tujuannya adalah untuk mewujudkan visi. Ya, sehingga harapannya pada waktu itu pelita yang kelima, di akhir pelita yang kelima, ya, di akhir pelita yang kelima itu Indonesia sudah makmur, sudah bisa tinggal landas. Ya, itu tahapan kaitannya dengan visi dan misi. Jadi ada tujuannya, ada sasaran strategiknya. Nah itu nanti Bapak Ibu kita terjemahkan ke dalam program kerja itu mau ngapain. Ya, makanya dulu kan ada program tentang untuk pendidikan, ya, sekolah SD. Ya, waktu itu Pak di zaman Orde Baru yang dipimpin Pak Harto, yaitu dengan membuat SD Impres. Yang penting rakyat harus bisa sekolah. Ya, minimal pendidikan sudah harus ditempuh, minimal harus SD. Kita akan berantas buta huruf dan sebagainya. Itu yang dilakukan dahulu. Itu melalui program-program, ya. Dan kemudian tindakannya dijalankan dengan apa? Dengan menggunakan anggaran. Anggaran itu adalah kalau di pemerintahan itu ada RAPBN, RAPBD, ya, kemudian disahkan bersama-sama dengan DPR atau DPRD menjadi APBN atau APBD. Nah, di perusahaan juga begitu. Ya, tetap ada anggaran-anggaran. Kalau Bapak Ibu yang bekerja di perbankan atau di lembaga keuangan, itu pasti ada yang namanya dulu rencana
rencana anggaran rencana kerja, ya, RKAT, rencana kerja tahunan. Nah, kalau sekarang di perbankan sudah diganti menjadi OJK, itu setelah pengawasannya dikelola oleh dan pembinaannya dilakukan oleh OJK, diganti dengan namanya RBB, rencana bisnis bank, yang harus dibuat oleh semua bank, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat, ya, BPR, BKK, terus kemudian baik yang syariah maupun yang konven, untuk membuat rencana bisnis perbankan. Ya, jadi menjelang akhir tahun, itu mereka akan sibuk menyusun rencana bisnis untuk tahun yang akan datang. Ya, misalkan untuk tahun ini mereka paling tidak nanti sekitar bulan Desember itu sudah harus mempunyai rencana kerja untuk tahun 2023. Apa yang akan dilakukan? Penyaluran kreditnya, penghimpunan dananya, pengembangan organisasinya, dan sebagainya harus disusun rencananya. Dan itu nanti akan diserahkan ke otoritas jasa keuangan. Di samping juga harus mendapat persetujuan dari pemegang saham. Itu ada satu kaitan ya Bapak Ibu dari visi, misi, tujuan, sasaran, program, anggaran sampai dengan implementasinya. Nah, ini nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu dan sekalian, Bapak Ibu sekalian, ya, di bagian atas itu yang oval yang atas itu diperlukan yang namanya analisa SWOT. Kemudian yang di bawah yang action plan itu kita perlu menyusun yang namanya business plan. Nah, kalau business plan itu adalah rencana bisnis untuk jangka waktu menengah antara 3 sampai 5 tahun. Kalau anggaran itu hanya setahun-setahun. Ya, setahun-setahun. Makanya apa? Kita mengenal ada istilah yang namanya RENSTRA, rencana strategik. Ya, setelah dilakukan analisa SWOT, kita akan membuat rencana strategiknya dan bentuk bisnis plan 3 sampai 5 tahun ke depan, dan setiap tahunnya kita perlu menyusun anggaran, atau kalau di perbankan kita sebut sebagai rencana bisnis perbankan. Itu Bapak Ibu rangkaiannya. Ya, jadi rangkaiannya itu begitu. Nah, apa bedanya strategi dan taktik? Strategi itu adalah doing the right things, ya, mengerjakan sesuatu dengan benar. Itu adalah strategi. Ya. Tapi kalau doing the things right itu adalah taktik. Ya. Jadi strategi dan taktik tidak sama. Ya. Strategi dan taktik itu tidak sama. Ya. Strategi dan taktik itu berbeda. Kalau saya boleh contohkan Bapak Ibu, di dalam pertandingan sepak bola itu kan yang namanya apa? Pelatih, ya, pelatihnya itu dia pasti akan membuat strategi, dan strategi itu harus dibicarakan bersama-sama dengan para pemainnya. Ya. Strateginya adalah bertahan, strateginya adalah menyerang. Nah, kalau strateginya menyerang berarti apa? Back itu bisa maju ke depan, dia bisa menggantikan fungsi penyerang. Kalau dia maju ke depan menggantikan fungsi penyerang, maka penyerang harus berganti posisi, dia harus di belakang, jaga-jaga. Jadi masing-masing punya tanggung jawab. Dan jadi di situ diperlukan adanya kerjasama tim. Tapi kalau strateginya bertahan, ya pasti mereka akan lebih banyak bertahan di depan kiper, yang menjaga agar apa? Jangan sampai pertahanan mereka dijebol oleh lawan. Kemudian di lapangannya bagaimana? Itu ada taktik. Bagaimana mengatur taktik? Itu adalah tugas daripada seorang kapten. Ya. Ya. Bagaimana seorang pimpinan tim, dia harus menjalankan kapten kesebelasan,
dari suatu suatu squad olahraga sepak bola, dia harus mengatur anak buahnya bagaimana ya, taktiknya, apakah dengan tackling atau apa dan sebagainya. Yang penting jangan sampai ketahuan wasit. Kalau ketahuan wasit nanti bisa di kartu kuning, kartu merah dan sebagainya. Nah itu tugas daripada seorang kapten. Nah itu yang harus dilakukan. Jadi doing the things right itu adalah strategi dan doing the right things itu adalah taktik. Jadi strategi itu adalah melakukan identifikasi melalui pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan tujuan. Itu adalah strategi. Nah, strategi itu adalah pilihan. Dan strategi itu adalah pilihan. Tadi seperti waktu kita mau main sepak bola, apakah strategi yang menyerang, total football, ya, atau mau bertahan. Nah, ini adalah pilihan. Taktiknya bagaimana? Taktik itu adalah tindakan, prosedur atau manuver untuk memenangkan persaingan. Bagaimana caranya kita ya melakukan jebakan, manuver, ya, agar apa? Lawan kita terkecoh, dan sebagainya. Itu adalah tindakan. Ya, itu adalah apa? Berarti itu adalah ini ya kreativitas kita di lapangan. Bagaimana caranya? Sepanjang tidak melanggar aturan-aturan di dalam permainan. Jadi ini dua hal yang sangat berbeda antara strategi dan taktik. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, saya perlu menyampaikan yang namanya perkembangan daripada manajemen strategi. Nah, manajemen strategi itu dimulai dari tahun 1950-an. Ya, dimulai dari tahun 1950-an. Bentar, Bapak Ibu. Bentar ya. Nah, dulu di tahun 1950-an itu dimulai dengan apa? Yang namanya yaitu adalah yang namanya budgeting, penganggaran. Nah, di dalam penganggaran ini Bapak Ibu, yang paling berwenang siapa yang berwenang mengatur? Itu adalah keuangan, bagian keuangan. Sehingga segala sesuatu itu akan dibuat anggaran. Dan anggaran tadi, ya sekali lagi, anggaran tadi itu sifatnya adalah kaku. Anggaran tadi sifatnya menjadi sangat kaku. Sifatnya adalah sangat kaku. Karena apa? Kalau kita mau beli sesuatu, ternyata di anggaran itu tidak ada, tidak dianggarkan, ya tidak boleh dilakukan. Jadi sekali lagi, pada tahun 1950-an, manajemen keuangan itu menjadi hal yang sangat penting, ya, menjadi apa ya, kunci pokok untuk keberhasilan perusahaan. Ya. Kemudian di tahun 1960-an berkembang yang namanya corporate planning. Ya. Di dalam corporate planning itu lebih menekankan kepada yang namanya pertumbuhan dan perencanaan. Jadi di sini sudah berbeda. Segala sesuatu itu harus direncanakan. Segala sesuatu itu harus direncanakan. Dan harus bertumbuh pada pertumbuhan. Bisnis harus mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu apa? Pada zaman tahun 1960-an itu banyak dikenalkan dengan yang namanya forecasting, ya, peramalan pasar, peramalan penjualan. Oke, itu. Kemudian di tahun 1970-an ini berubah lagi. Ya, di awal 1970-an itu muncul yang namanya
corporate strategy. Nah, di sini sudah mulai bukan hanya dengan pengendalian keuangan, tapi juga dengan strategi. Sehingga di sini sudah mulai menggunakan yang namanya portofolio bisnis. Mana usaha-usaha yang sehat, ya, usaha itu akan dipetakan mana yang sehat, mana yang kurang sehat, ya, yang sehat perlu dikembangkan, yang kurang sehat perlu diperbaiki, dan sebagainya. Ya. Terus kemudian di akhir tahun 1970-an, awal 1980-an, nah ini mulai muncul analisis industri dan persaingan yang pada waktu itu dipelopori oleh siapa? Michael Porter. Ya, dipelopori oleh Michael Porter, sehingga di sini mulai muncul adanya apa? Bagaimana kita harus memilih industri. Industri mana aja yang sehat, ya, mana yang harus kita masuki, industri apa, kita mau mengembangkan bisnis arahnya kemana, dan sebagainya. Sehingga kalau ada usaha-usaha yang tidak sehat, ya perlu dilakukan divestasi. Artinya apa? Divestasi, saham perusahaannya tadi dijual, ya, dia kemudian dari hasil penjualannya dipakai untuk investasi ke bisnis yang lain, ke industri yang lain. Kemudian di tahun 1990-an muncul yang namanya sustainable competitive. Jadi keunggulan bersaing. Nah, keunggulan bersaing ini apa Bapak Ibu? Keunggulan bersaing ini menjadi fokus bahwa setiap perusahaan, setiap organisasi yang mau berkembang harus mempunyai keunggulan bersaing. Yang tadi saya sebutkan competitive advantage. Keunggulan kita itu apa dibanding perusahaan yang lain? Keunggulan BCA dibanding dengan Bank Danamon itu apa? Keunggulan BRI dibanding dengan bank-bank yang lain itu apa? Ini mulai muncul di tahun 1990-an. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ya, memang bank yang paling besar di Indonesia itu adalah Bank Mandiri. Tetapi dibanding dengan BRI dia kalah. Kenapa? BRI itu sampai di pelosok-pelosok, ya, sampai kecamatan punya kantor cabang, punya yang disebut sebagai apa? Unit BRI, ya, unit BRI itu sampai di kecamatan, bahkan di setiap kantor unit itu dilengkapi juga dengan ATM, ya, dengan kartu, dengan ATM. Ya, di samping itu dia juga masuk ke pasar-pasar, Bapak Ibu, ke pasar-pasar yang menengah, pasar-pasar yang ramai, begitu. Mereka membuat layanan yang disebut dengan apa? Ya, yang disebut dengan apa itu namanya? BRI gitu. Ya. Dulu punya yang namanya BRI Mobile. Ya, sekarang punya layanan-layanan teras BRI, ya, teras BRI. Kenapa? Kok dia malah ada membuat kantor kecil di pasar-pasar? Karena BRI itu banknya memang banyak melayani sektor UMKM. Ya. Dan di Indonesia 99,99% pengusaha itu adalah berkategori UMKM, berkategori mikro, mulai dari ultra mikro, kecil dan menengah. Mikro itu adalah mereka yang mempunyai omset 2 miliar sampai dengan 2 miliar setahunnya. Dalam setahunnya dia omsetnya maksimum 2 miliar. Itu mikro. Nah itu besar sekali Bapak Ibu. Terus kemudian antara 2 miliar sampai dengan 15 miliar omsetnya per tahun itu masuk kategori kecil. Terus antara 15 miliar sampai dengan 50 miliar, di bawah 50 miliar gitu, itu masuk golongan menengah. Yang di atas 50 miliar omset per tahunnya itu masuk golongan perusahaan besar.
Itu jumlahnya hanya 0,01% perusahaan yang besar. Nah, BRI itu melayani semuanya, mulai dari yang mikro sampai yang besar. Oleh karena itu yang mikro dia tahu, ya, di pasar-pasar itu kalau pemilik warung, pemilik toko, ya dia mau meninggalkan usahanya itu kan berat. Karena apa? Kalau dia tutup hari itu ya pasti nanti penghasilannya berkurang. Oleh karena itu apa? Bank BRI yang datang, Bank BRI yang melakukan mendekatkan dirinya dengan pasar sehingga membuka yang namanya outlet-outlet, membuka yang namanya teras BRI. Dia memberikan kredit sampai berapa? 20 juta per orang atau apa itu, prosesnya cepat sekali. Ya. Tidak menunggu berhari-hari, tidak. Hari itu juga bisa cair. Nah, ini kan luar biasa. Makanya apa Bapak Ibu, jangan heran kalau BRI itu adalah bank satu-satunya yang memiliki satelit. Di seluruh dunia tidak ada bank yang memiliki satelit kecuali BRI. Kenapa? Ya, karena tadi kantornya itu banyak, ya, mulai dari kota besar sampai dengan pelosok-pelosok, bahkan sampai dengan pasar-pasar teras BRI tadi. Oleh karena itu apa? Biar pelayanannya cepat, mereka menggunakan satelit. Ya. Ini adalah pengembangan daripada manajemen strategik. Ya, perkembangan daripada manajemen strategik. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, kita sampai kepada format daripada manajemen strategik. Ya. Di dalam format manajemen strategik itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu adalah yang disebut sebagai corporate strategy. Ya, corporate strategy, apa itu corporate strategy? Corporate strategy itu adalah strategi korporasi, yaitu adalah strategi yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pucuk pimpinan perusahaan. Ya, tanggung jawab pimpinan perusahaan. Oleh karena itu, siapa? Itu adalah misalkan direktur, direksi. Ya, direksi. Ada di dalam direksi itu kan pasti ada direktur utamanya. Ya, kita juga mengenal ada CEO, Chief Executive Officer dan sebagainya. Nah, itu yang paling bertanggung jawab untuk apa? Mengembangkan bisnisnya. Ya, mengembangkan bisnisnya, dia harus memikirkan bagaimana bisnis yang sudah ditekuni sekarang mau dikembangkan ke arah mana. Jadi keputusan-keputusan di tingkat korporasi itu pasti berkaitan dengan yang namanya apa Bapak Ibu? Berkaitan dengan yang namanya keputusan-keputusan strategik. Kemana bisnis kita akan kita kembangkan? Apakah kita akan mengembangkan sendiri melalui internal development, pengembangan internal, atau kita mau menggunakan yang namanya menggunakan yang namanya joint venture, atau kita mau menggunakan akuisisi, ya, dan sebagainya, itu ada di tingkat corporate strategy. Jadi di corporate strategy itu pemikirannya harus jauh ke depan. Oleh karena itu apa? Tidak heran Bapak Ibu, kalau yang namanya direktur utama, yang namanya direksi di dalam suatu perusahaan, gajinya itu adalah yang paling tinggi. Ya, karena tadi dia kan perlu menggunakan pikiran untuk mengembangkan bisnis, mikir ya bagaimana ini bisnis ini mau saya kembangkan. Kalau sudah jenuh di Jawa Tengah, bagaimana saya harus mengembangkan bisnis ini agar bisa merambah seluruh Indonesia, bagaimana caranya dan sebagainya. Itu adalah tugas-tugas daripada seorang pimpinan, pucuk pimpinan, ya, seorang direktur dan direktur utama. Makanya adalah wajar kalau mereka diberi gaji yang tinggi. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya strategic business unit atau SBU atau unit bisnis strategis. Ya. Nah, unit bisnis strategis ini ya itu adalah
suatu unit usaha yang harus memenuhi syarat. Yang pertama, harus mempunyai akuntansi yang terpisah. Akuntansinya tidak boleh digabung antara unit usaha yang satu dengan unit usaha yang lain. Terus mereka harus berorientasi pada profit. Ya, mereka harus berorientasi pada profit. Jadi mereka harus mencari untung. Ya, mereka harus mencari untung. Kemudian mereka juga harus melayani pasar tertentu. Mereka harus melayani pasar tertentu. Terus kemudian mereka mempunyai produk yang tertentu dan pelanggan tertentu serta pesaing yang tertentu. Jadi antara unit bisnis yang satu dengan unit bisnis yang lain itu berbeda. Misalkan ada sebuah perusahaan, katakanlah seperti apa ya, Suara Merdeka gitu misalkan ya, Suara Merdeka. Nah, Suara Merdeka itu kan dia punya unit percetakan dulu yang namanya PT Maskom Grafi. Terus ada unit yang lain lagi. Nah, masing-masing unit ini mempunyai apa? Akuntansi sendiri-sendiri, tidak boleh digabung. Ya, kenapa? Ya percetakan ya harus berorientasi profit, karena harus berorientasi profit, maka dia perlu mempunyai akuntansi tersendiri agar bisa dihitung ya, penjualannya berapa, biayanya berapa, keuntungannya berapa, dan sebagainya. Demikian juga dengan unit penerbitan, yang nggak boleh dicampur akuntansinya, karena setiap unit usaha itu harus bisa diukur, ya, apakah menguntungkan atau tidak. Kinerjanya harus bisa diukur. Oleh karena itu perlu dibuat akuntansi tersendiri terpisah. Pasarnya juga berbeda antara unit percetakan dengan unit penerbitan, itu akan berbeda. Pesaingnya juga berbeda. Pelanggannya juga berbeda. Nah, itu adalah yang namanya strategi bisnis unit. Nah, strategi bisnis unit itu dia hanya fokus pada unit yang dilayani. Percetakan ya sudah, fokusnya pada percetakan saja. Nggak boleh terus kemudian dia campur tangan pada unit yang lain. Unit penerbitan nggak boleh. Ya. Dia harus fokus. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu ada functional strategic. Apa itu functional strategic? Functional strategic itu adalah strategi fungsional yang terdiri dari apa? Dari manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen operasi, manajemen sumber daya manusia, riset and development. Nah, itu yang Bapak Ibu pelajari. Ya, Bapak Ibu di semester 1 ini kan belajar, di samping belajar manajemen strategik, Bapak Ibu juga belajar tentang functional strategik, ya, belajar tentang manajemen keuangan. Ya, bagaimana Bapak Ibu harus mengatur keuangannya, ya, mengatur keuangan perusahaan yang sehat itu yang seperti apa. Ya. 3 hal yang sangat mendasar di dalam manajemen keuangan, yaitu yang pertama apa Bapak Ibu? Menjaga likuiditas, memelihara likuiditas. Likuiditas itu kan berkaitan dengan kemampuan membayar. Nah, itu harus dijaga. Kemudian yang kedua, menjaga solvabilitas. Solvabilitas itu adalah kemampuan membayar kewajiban dalam jangka panjang. Jadi kalau misalkan perusahaan itu dilikuidasi, hasilnya harus cukup untuk membayar semua kewajibannya. Nah, yang ketiga yaitu adalah apa? Yang ketiga yaitu meningkatkan rentabilitas. Meningkatkan rentabilitas. Meningkatkan profitabilitas setiap tahun itu dari tahun, kalau tahun kemarin itu untungnya adalah 10 miliar, ya tahun ini harus naik. Berapa? Menjadi 12 miliar,
atau 15 miliar dan sebagainya. Ya, itu prinsip-prinsip dalam manajemen keuangan. 3 hal yang sangat pokok. Nanti kan masih diatur lagi dengan bagaimana mengatur modal kerja, bagaimana mengelola kas, mengelola piutang dagang, mengelola persediaan, ya, mengelola hutang dagang, mengelola hutang bank, dan sebagainya. Itu kan harus diatur. Terus bagaimana kita harus mengatur perbandingan struktur modal kita. Ya, perbandingan antara modal dengan hutang itu berapa? Ini harus diatur. Jangan sampai bisnis kita berkembang tapi semuanya modalnya berasal dari hutang. Nah, itu harus diwaspadai, harus diatur. Itu kalau Bapak Ibu yang bekerja di perbankan atau di lembaga keuangan pasti mengenal istilahnya KAR, kecukupan modal, ya. Kalau di perbankan itu kan kecukupan modal kan minimal berapa? 8%. Berarti kalau itu 8%, ya berarti kan bank tadi boleh menghimpun dana masyarakat sampai berapa? 12,5 kali dari modal yang dimiliki. Kan itu. Nah, ini ada aturan-aturannya. Nah, perusahaan-perusahaan ya juga perlu memiliki aturan-aturan tersendiri yang disusun sendiri. Ya, beda kalau di lembaga keuangan itu ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Tetapi kalau di perusahaan-perusahaan manufaktur, ya itu kan berbeda. Ya. Berbeda, karena itu harus didasarkan pada pengalaman, ya, didasarkan pada ya aturan-aturan main yang harus dibuat. Ya. Kemudian kita juga mengenal adanya manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran ini kan belajar bagaimana caranya kita menjual produk, ya, bagaimana caranya kita masuk ke pasar, bagaimana caranya kita mengatur atau menentukan harga, ya, bagaimana mengatur agar produk ini yang kita hasilkan bisa sampai kepada pemakai akhir, end user. Nah, itu berarti harus melewati yang namanya saluran distribusi, mengatur pereklanannya, promosinya itu bagaimana. Itu semuanya kan dipelajari di manajemen pemasaran. Segmen pasarnya yang seperti apa itu kan diatur, yang itu juga dipelajari di manajemen manajemen pemasaran. Terus yang berikutnya ada juga yang lebih jauh lagi, SDM, sumber daya manusia. Nah, itu juga nanti akan mengatur bagaimana melakukan rekrutmen, bagaimana melakukan pengembangan karyawan, bagaimana membangkitkan masalah budaya organisasi, semangat, memberikan motivasi, itu semuanya kan ada di manajemen sumber daya manusia. Demikian juga dengan manajemen operasi. Di manajemen operasi itu akan pasti berkaitan dengan masalah pemilihan tata letak pabrik, ya, kemudian layoutnya bagaimana, proses produksinya seperti apa, apakah dengan menggunakan intermittent atau continuous dan sebagainya, itu kan akan dipelajari, ya, akan diajarkan. Dan di setiap manajemen strategi, di setiap fungsional, manajemen fungsional, di strategi fungsional itu ada strategiknya. Di keuangan itu pasti ada strategiknya. Bagaimana mengatur kita mencari sumber-sumber dana untuk membiayai operasional. Apakah kita akan menggunakan pinjaman bank? Apakah kita akan menggunakan memakai dengan cara menjual saham? Atau bagaimana? Pasti akan diatur, akan dipelajari. Ya. Bagaimana kalau kita mempunyai kelebihan pendanaan? Apa yang akan kita lakukan? Itu pasti akan lari ke manajemen investasi dan portofolio. Demikian juga di manajemen pemasaran, itu ada manajemen pemasaran strategik. Ya. Bagaimana strategi-strategi yang perlu dikembangkan, itu ada. Demikian juga di human resources, di sumber daya manusia. Itu juga ada yang namanya strategic human resources. Bagaimana strategi mengenai
pengelolaan sumber daya manusia. Nah, mana yang bisa diefisienkan? Apakah kita perlu menggunakan tenaga-tenaga outsourcing atau bagaimana? Itu pasti menjadi salah satu pemikiran juga. Demikian halnya juga di di operasional. Ya, di operasional itu juga perlu dipikirkan tentang strategi operasinya. Ya. Apakah semuanya akan dikerjakan sendiri atau kita akan bermitra, menerapkan aliansi. Ya. Misalkan kita memproduksi mobil, ya, sebuah perusahaan mobil itu kan tidak semuanya diproduksi sendiri. Misalkan seperti Toyota, Honda itu kan tidak semuanya diproduksi sendiri. Ya, paling dia kan yang diproduksi mesinnya ya, pada bagian-bagian tertentu. Tapi seperti ban, mereka kan tidak memproduksi sendiri. Dia akan menggunakan ban merek Achilles, menggunakan merek Goodyear, atau Dunlop, dan sebagainya. Berarti dia akan kerjasama dengan pihak yang lain. Ya, untuk lampunya kan juga begitu. Ya, dia kan tidak perlu membangun pabrik lampu, membangun pabrik headlamp, dan sebagainya. Tapi dia bisa menggunakan pasokan dari tempat yang lain, ya, bermitra dan sebagainya. Jadi disitulah Bapak Ibu mengenai manajemen strategik. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan strategic fit? Strategic fit itu akan tercapai manakala ya, perusahaan bisa mencocokkan sumber daya yang dimiliki dengan peluang lingkungan eksternalnya. Ya, peluang lingkungan eksternal. Kalau itu bisa cocok, maka apa? Itu bisa kita pakai untuk mengurangi ancaman. Ya, mengurangi ancaman. Ancaman tidak bisa kita hilangkan, tapi kita bisa turunkan ya, sampai batas tertentu. Nah, ini nanti kita akan belajar pada waktu kita melakukan analisa lingkungan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kemudian ada juga yang namanya resource and capability. Resource itu apa? Resource itu adalah sumber daya. Resource itu adalah sumber daya, yaitu merupakan input bagi proses produksi perusahaan, seperti barang, modal, kemampuan para pekerja, hak paten, keuangan, dan manajer yang berbakat. Itu adalah sumber daya. Nah, kita kadang-kadang lupa, Bapak Ibu sekalian, bahwa yang dipikirkan dengan sumber daya itu hanya sumber daya yang kelihatan, sumber daya fisik. Ya. Bukan hanya itu sumber daya, itu juga berkaitan dengan apa? Keterampilan, bakat yang dimiliki oleh para manajer. Ya, oleh para manajer. Ini kan sulit ditiru, Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti pada waktu kita belajar mengenai apa resources, ya kita pasti akan melihat apa sih sumber daya. Ya, dengan kita lihat jumlah karyawan yang banyak, belum tentu itu sebagai sumber daya yang bagus, belum tentu. Ya, kita lihat misalkan perusahaan A dan perusahaan B sama-sama modalnya sama, 100 miliar. Karyawannya sama. Tapi kok hasil usahanya kok berbeda ya, kinerjanya kok beda. Iya, yang beda di mana? Yang berbeda itu adalah di sumber dayanya. Ya. Yang satu perusahaan yang bagus, yang sukses kinerjanya, karena dia memiliki sumber daya manusia yang hebat, mempunyai karyawan yang skillnya tinggi, mempunyai manajer-manajer yang berbakat, manajer-manajer yang pengalaman, yang terampil. Sementara yang satunya juga mungkin ada, tapi jumlahnya cuma sedikit. Hasilnya pasti berbeda, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kita perlu melihat bahwa yang namanya sumber daya itu ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Nah, selama ini kita hanya dibius dengan sumber daya yang kelihatan. Padahal sumber daya yang tidak kelihatan itu manfaatnya besar. Tadi, saya ambilkan contoh, keterampilan dan manajer yang berbakat itu luar biasa, Bapak Ibu.
Ya. Kecerdasan daripada manajer itu luar biasa. Itu adalah sumber daya yang perlu kita gunakan untuk mengembangkan bisnis kita. Ya. Contoh yang lain misalkan adalah paten. Paten, kalau kita mempunyai formula-formula, rahasia-rahasia yang kita patenkan, ya, itu kan akan dilindungi. Nah, itu tidak boleh tidak boleh dijiplak. Kalau dijiplak, dia pasti akan dituntut. Bapak Ibu mungkin ingat pada tahun 2000-an, awal-awal 2000-an, bagaimana Indonesia digeber dengan sepeda motor buatan Cina, yang Motin. Sepeda motor buatan Cina. Itu dia senantiasa menggunakan di dalam pemasarannya, dia mengatakan bahwa mereka menggunakan teknologi dari Honda, ya, irit dan sebagainya. Mereka spare part-nya adalah kompatibel dengan Honda dan sebagainya. Ya, akhirnya pasar dari Honda itu kan tergerus. Nah, kemudian Honda sadar. Setelah Honda sadar, yaitu akhirnya Honda mengeluarkan peringatan, ya, bahwa mereka itu tidak menggunakan teknologi Honda. Teknologi Honda itu sudah dipatenkan, ya. Nggak boleh diciplak dan sebagainya, nggak boleh diciplak terus nanti diaku wah ini adalah teknologi Honda, padahal dia nggak minta izin. Nah, itu akhirnya dituntut, ya. Akhirnya itu yang membuat Motin berantakan. Nah, paten itu penting. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai di dalam bisnis, mempunyai hal-hal yang bisa dipatenkan, patenkan. Karena kita mempunyai hak paten itu kalau nggak salah sampai 30 atau 50 tahun ya Bapak Ibu. Itu sangat penting bagi perusahaan. Sama seperti yang dilakukan oleh siapa? Oleh HM Sampurna, ya, dengan rokok milknya. Ya. Formulanya itu sama dia udah dipatenkan, sudah dilindungi, ya. Sehingga perusahaan yang lain nggak bisa menjiplak, ya. Nggak boleh. Kemudian yang berikutnya, kapabilitas. Kapabilitas itu apa? Kapabilitas itu adalah kapasitas sekumpulan sumber daya yang secara terpadu digunakan untuk melakukan tugas atau aktivitasnya. Tadi sumber daya itu kan ada sumber daya yang kelihatan, ada manusianya, ada mesin, ada model, ada yang tidak kelihatan, keterampilan, kecerdasan, ya, skill daripada karyawan. Itu harus bisa kita kombinasikan agar kita bisa memanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu produk, menjalankan sesuai dengan fungsinya, ya. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan ini, terkait dengan manajemen strategik untuk malam ini. Ini adalah pertemuan kita yang pertama. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami, mengerti arahnya itu kemana. Ya, arahnya itu kemana. Ya. Soalnya saya sudah gambarkan Bapak Ibu, ada di slide yang satu, ya, tapi saya lupa nanti, nggak apa-apa, nanti saya akan bagikan kepada Bapak Ibu sekalian melalui WA Group, ya. Jadi manajemen strategik itu pada intinya begini loh Bapak Ibu, ada lingkungan eksternal, ada lingkungan internal. Lingkungan eksternal itu adalah lingkungan di luar kendali manajemen, ya. Ada lingkungan makro, ada lingkungan mikro. Kemudian lingkungan internal itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, di antara eksternal dan internal ini ada dinamika. Ada dinamika. Yaitu apa? Kita akan mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki untuk menangkap peluang atau memanfaatkan peluang yang ada di luar eksternal dan sekaligus untuk meminimalkan resiko. Itu
Dari sana, ya, baik dari sisi eksternal maupun internal dan dinamika tadi, Bapak Ibu, itu diperlukan apa? Strategi. Diperlukan strategi. Ya, diperlukan strategi. Nah, dari strategi ini diharapkan bisa apa? Menghasilkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Dengan memunculkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kinerja perusahaan itu akan menjadi bagus. Kalau kita mempunyai keunggulan bersaing, harapan kita perusahaan itu bisa menghasilkan kinerja yang superior dibandingkan dengan para pesaing kita. Artinya superior itu lebih unggul. Nah, dari keunggulan inilah kita akan memperoleh profit. Nah, ini yang perlu kita kembangkan. Itu. Jadi secara sederhana itu berpikirnya manajemen strategik itu seperti itu. Cuma yang sederhana ini yang akan kita kaji secara mendalam. Kita kaji secara mendalam bagaimana kita melakukan analisa eksternal, bagaimana melakukan analisa internal, bagaimana kita harus memformulasikan strategi, bagaimana kita harus membangun keunggulan bersaing, bagaimana kita harus mengembangkan dan sebagainya agar apa? Perusahaan itu unggul. Itu intinya Bapak Ibu sekalian. Itu ya sebagai langkah awal. Jadi nanti Bapak Ibu malam ya, mungkin agak malam, nanti saya akan kirimkan kepada Bapak Ibu ada 2 buku yang akan saya kirimkan kepada Bapak Ibu. Ya, buku dari Michael Heath satu, dan satunya buku yang saya susun. Itu nanti bisa Bapak Ibu baca sebagai bahan bacaan. Dan nanti pada perkembangannya pasti kita akan bicarakan juga dengan apa? Dengan jurnal, ya, dengan jurnal. Ya, jadi Bapak Ibu kan ujung-ujungnya nanti pada akhir kuliah di semester 3 Bapak Ibu kan sudah harus bisa menyusun harus bisa menyusun tesis. Sehingga harapannya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu di semester bisa lulus dalam waktu 18 bulan. Ya. Itu ada triknya. Nanti kita minggu depan bisa diskusikan lebih jauh. Baik Bapak Ibu, sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, tolong absennya ya. Bapak Ibu perhatikan absennya, disiakat monggo, jangan sampai lupa. Baik Bapak Ibu, sugeng dalu, sugeng beristirahat, dan sampai ketemu minggu depan. Saya nyuwun pamit, sugeng dalu, terima kasih.